Nah, di sesi ini gue mau mulai dengan imajinasi ya gitu. Waktu kecil tuh seperti banyak anak-anak di Indonesia dan Asia dan mungkin dunia ya pada umumnya, gue sangat suka nonton Doraemon gitu. Dimana Doraemon itu bisa ngasih satu hal yang kita nggak kebayangin di dunia nyata, tetapi settingnya itu dunia nyata. Saya si Nobita gitu kan, kalau di Indonesia bilangnya kan kelas 4 SD. Pada waktu itu gue belum kelas 4 SD, sampai gue lewat kelas 4 SD, ya itu masih bisa relatable gitu, hal seperti itu. Dan dimana di dalam cerita Doraemon tersebut, ketika ada masalah, solvingnya nggak dengan solusi-solusi yang kita biasa lihat di kehidupan sehari-hari, tapi dengan solusi-solusi yang kita nggak pernah bayangin gitu kan. Kayak kita ambil, oh ini contohnya pas mau ada ujian di sekolah gitu. Solusinya bukan disuruh belajar lebih banyak, tapi ada kayak roti gitu, tinggal ditempel, dimakan, terus inget semuanya gitu kan. Nah itu kan wow gitu kan, itu bisa ya kayak gitu ya. Sehingga akhirnya bukan hanya output produktivitas manusia lebih tinggi, tapi the beauty in life itself itu lebih besar. Karena lebih menarik kita, instead of kita pakai menggunakan waktu kita buat melakukan hal-hal yang repetitif gitu. Kita bisa menghasilkan hal tersebut, kayak misalnya bagaimana caranya lulus ujian ya. Caranya adalah mengerti konsep-konsep yang akan diajar dalam ujian tersebut dengan teknologi itu bisa lebih cepat. Terus juga ada hal-hal lain seperti misalnya ingin keliling dunia gitu kan, bisa ada pintu kemana saja dan lain-lain lah ya. Contohnya, atau pengen tahu zaman dulu tuh seperti apa, zaman dinosaurus seperti apa, bisa ada mesin waktu gitu contohnya. Nah, hal-hal tersebut sangat memberikan inspirasi gitu, dimana kalau kita lihat dalam sejarah manusia, cara manusia solving problem itu evolving terus, dan selalu ada inspirasi, kemampuan kita untuk menjadi kreatif, creative thinking, untuk berpikir apa yang ada di luar sana yang tidak ada di dalam experience yang pernah kita lihat. Expanding that experience into something that you haven't seen before. Nah, itu adalah kemampuan manusia yang sangat penting, apalagi sekarang di mana banyak masalah seperti krisis lingkungan tersebut ya. Jadi akhirnya ketika kita melihat masalah, kita nggak mundur, tapi kita maju gitu kan. Ketika misalnya ada masalah X gitu kan, bukannya kita malah mundur, jangan melakukan kegiatan tersebut, tapi kita tetap maju. Jadi contohnya kayak tadi kan, misalnya kita ngomongin industrialisasi gitu. Banyak sekarang pendapat yang bilang, oh karena kita modernisasi nih, industrialisasi, ekonomi kita berbasis industri, berbasis macam-macam lah gini kan yang ada di ekonomi modern ini yang emang ada negative externality-nya tersebut gitu kan. Kita harus mundur lagi, balik ke cara hidup yang tradisional. Ya menurut saya itu sama aja kayak menyerah gitu loh, dimana kita sebagai manusia harusnya kan progres ke depan in terms of resource yang kita bisa kelola sebanyak apa, in terms of understanding of the universe itu seperti apa gitu kan. Dan dengan banyaknya teknologi, semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak yang kita bisa expand. Nah, di sini ketika kita mundur deindustrialisasi, ya itu yang kejadian adalah kita sebetulnya secara prinsip kita menyerah. Kenapa itu terjadi? Menurut gua adalah karena kita nggak mau berpikir keras, kita nggak mau berpikir kreatif. Kita harus berpikir balik lagi melihat seperti Doraemon gitu kan. Kalau ada masalah, bukannya kita mundur, tapi kita berpikir masalahnya seperti apa. Nah, kenapa science fiction atau fiksi ilmiah itu sangat penting buat jadi inspirasi? Karena ada perbedaan besar antara fantasi sama science fiction. Science fiction itu fiksi, ada ilmiahnya, ada science-nya gitu kan. Fantasi tentu saya sangat suka gitu ya. Jadi ada perbedaan besar antara science fiction sama fantasi kan. Dimana kalau fantasi itu kan ngayal bebas, dimana gue juga suka ngayal bebas terus bikin cerita apa di mana-mana lah gitu kan. Nah, tapi di science fiction itu ada science elementnya, di mana kita berusaha semaksimal mungkin buat mencari landasan ilmiah di balik fantasi tersebut, meskipun nggak akan perfect lah gitu kan. Tetapi terbukti science fiction itu menginspirasi manusia dan menghasilkan banyak sekali hal yang tidak ada sebelumnya. Kayak contohnya sekarang gue bisa ngomong kayak gini, lu semua bisa dengar karena ada internet kan. Nah, internet ini bisa diakses di mana saja karena ada handphone gitu. Nah, zaman dulu tahun berapa tuh, 60-an ya, 60-an atau ya 60-an lah ya, 60-an 70-an kan Star Trek baru mulai jadi populer lah ya. Nah, di Star Trek itu sudah ada tricorder kalau nggak salah nama device-nya. Yang sebetulnya zaman itu tuh wow, itu unthinkable lah, bisa ada device yang dimana dari jarak jauh orang bisa berkomunikasi. Nah, sekarang teknologi yang ada lebih canggih daripada yang tricorder ada pada zaman itu. Nah, itu dimana ketika kita harapan dan kecemasan kita terhadap masa depan, the hopes and fears of the future, itu biasa diadres dengan science fiction. Makanya kita lihat di negara yang maju, karya yang banyak itu science fiction sebetulnya. Karena tadi science fiction itu manusia berpikir ke depan
Tetapi dia berpikir juga bagaimana hal itu bisa hypothetically kejadian. Nah, sekarang balik lagi ke masalah yang kita sering bahas ya, masalah lingkungan dan modernisasi di sini ya. Nah, sebetulnya we need science fiction more than ever. Kita butuh science fiction gitu. Dimana di beberapa science fiction, kayak contohnya ambillah Star Trek Next Generation ya. Star Trek yang Next Generation karena itu yang lebih utopis lah bisa dibilang ya. Dan Next Generation itu bisa dibilang, meskipun konsep ini agak problematik ya, itu manusia sudah ada di dalam post-scarcity society, di mana scarcity dari ekonomi, kegiatan ekonomi yang membutuhkan sistem-sistem seperti tadi ya, kapitalisme dan atau bahkan komunisme yang seperti kita tahu sekarang, itu nggak dibutuhkan lagi. Kenapa? Karena scarcity-nya sudah hilang. Tentu it's very complex to model that system, tapi kasarnya adalah dengan scarcity itu berkurang, jadi kita bisa fokus untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan, untuk pengembangan diri, untuk let's say conquest of exploring the unknown. Kalau sekarang kan kita kalau lahir, hidup kita motivasinya apa? Kan mencari makan kan, mencari kebutuhan material. Karena memang terbatas, yang namanya kebutuhan material itu sangat terbatas, sehingga kita memang buat yang basic-basic aja harus kerja keras. Nah, ini tentu gue nggak bohong di mana sistem seperti ini tidak ideal, tapi tentu kita nggak bisa magic gitu kan. Sistem ini menjadi hal yang utopis. Gue buat tahu ujungnya endgame-nya kayak gimana. Sebetulnya science fiction itu kasih banyak sekali inspirasi ya. Kayak tadi yang paling gampang Star Trek ya, karena dalam Star Trek itu kan kita ngelihat setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu benar-benar largely berdasarkan apa yang dia ingin. Udah kalau di Maslow hierarchy of needs itu udah paling atas lah, itu udah fulfillment lah gitu kan, ngomongin self-actualization. Nah, itu bisa terjadi kalau memang kebutuhan dasar itu bisa kebutuhan dasar itu bisa dipenuhi gitu kan, dengan effort yang minimal, atau mungkin ya dalam konteks science fiction tersebut terlepas baik atau enggak tanpa effort ya. Oke, jadi nyambungin ke cerita yang tadi. Sekarang kan sering ada pertanyaan ya, kejenuhan lah. Apa nggak kita balik aja ke simpler way of the past gitu lah, pada zaman manusia purba gitu, atau zaman yang lebih tradisional di mana mungkin manusia hidup sederhana aja gitu kan, hidup cukup gitu kan, menghasilkan hasil bumi, terus makan, terus ya senang-senang, terus ujungnya juga mati juga gitu kan misalnya kan. Kayak gitu, apa kita harus mempertahankan dengan keribetan yang ada sekarang? Nah, tentu gue punya opini yang sangat unapologetic tentang ini. Tentu gue nggak setuju ya kalau misalnya tanya pendapat gue. Cuman sekarang gue balikin lagi dengan dua macam argumen di sini ya. Yang pertama adalah survival sama comfort ya, itu ya mungkin ya. Yang kedua adalah motivasi yang lebih tinggi gitu ya, growth motivation. Nah, yang pertama survival dan comfort. Terkadang kita lupa tentang apa yang kita punya. Kita nggak menghargai apa yang kita sudah punya. Dan kita realize hal yang kita punya itu penting sekali ketika kehilangan hal tersebut gitu ya. Nah, jadi kayak contohnya gitu kan, untuk yang ekstrim ya. Ekstrim sama nggak ekstrim ya. Yang pertama kali yang ekstrim. Yang ekstrim kayak ngomong, oh kenapa kita balik ke cara hidup tradisional yang cukup semua dan lain-lain. Well, ambil aja satu contoh gitu kan. Kalian siap gak misalnya punya anak, terus gak lama tersebut, gak lama habis itu meninggal gara-gara diseases, gara-gara satu misalnya influenza gitu, atau gara-gara polio gitu, karena gak ada vaksin polio gitu kan. Dan seperti kita tahu, pada zaman dulu, zaman ratusan tahun lalu gitu kan, pre-industrial civilization, mortality sangat besar. Kenapa? Karena healthcare itu tidak se-advance sekarang. Nah, sekarang healthcare itu sangat advance, sehingga kadang-kadang kita lupa gitu. Kita bisa hidup, ekspektasi manusia itu bisa panjang, hidup manusia bisa panjang, quality of life kita arguably besar, karena kita nggak perlu takut mati besok gara-gara penyakit yang simple. Karena ada teknologi medis yang sangat kompleks, dan ekosistem ini sangat kompleks, yang tadi baik-baik lagi, bisa nggak memproduksi suatu vaksin, atau nggak usah vaksin, kita ngomongin mungkin antibiotik gitu ya, antibiotik di mana zaman dulu itu sebelum ada antibiotik, ketika ada infeksi bakteri, siapapun bisa meninggal gitu. Dengan ada antibiotik, infeksi bakteri ini sepertinya hal yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya mudah-mudahan 10 tahun lagi atau mungkin 5 tahun lagi ketika ada orang sakit kanker atau apa dan lain-lain bisa sembuh secepat itu gitu kan. Karena it's so sad gitu kalau misalnya kita hidup harus ada premature death dari hal-hal yang kita bisa hilangin. Jadi menurut gue seperti itu. Jadi hal simple lah gitu kan. Kedua, ya tadi kan, zaman dulu seperti apa pre-industrial dan lain-lain, tapi kita kadang-kadang lupa kan, pada zaman pre-industrial, ketika konsentrasi penduduk itu semakin besar, ujung-ujungnya kriminalitas, bunuh-bunuhan itu sering banget terjadi. Kan zaman dulu nggak ada CCTV, nggak ada sistem polisi modern, nggak ada macam-macam lah gitu yang bisa
hidup sekarang sangat steril sebetulnya misalnya lo pikir dibandingkan dengan abad pertengahan misalnya, nggak usah kita ngomongin Indonesia, di Eropa gitu misalnya, sangat kalau lihat cerita-cerita itu sangat parah lah gitu yang kejadian kan. Nah jadi kadang-kadang kita lupa gitu bahwa dalam masyarakat tradisional yang mengontrol kenapa mereka bisa hidup seperti itu adalah karena tidak bertambah banyak populasinya. Jadi akhirnya salah satunya ya, sehingga akhirnya kenapa itu bisa terkontrol populasinya, karena tadi kan, karena diseases, binatang buas semua dan lain-lain akhirnya membuat manusia meninggal pada waktu yang tidak disangka-sangka gitu kan. Sehingga akhirnya ketika terjadi disaster yang besar, misalnya terjadi disaster seperti gempa bumi, atau misalnya tsunami, atau misalnya longsor, atau misalnya tornado, atau ekstrimnya asteroid impact yang pernah terjadi di planet ini. Tanpa penguasaan alam, kita akan punah lebih cepat. Ya kasarnya gitu, kita mau sustainable apa kalau kita nggak menguasai luar angkasa. Once there is asteroid impact, we're done. Jadi kadang-kadang orang nggak berpikir panjang tentang survival dari manusia pada jangka panjang dan kualitas hidup kita, di mana survival dan hal-hal kecil yang menghasilkan comfort dalam hidup itu adalah given, tapi sebetulnya hasil dari perkembangan teknologi yang begitu pesat ya, dan sangat impossible kalau nggak ada kapitalisme di sana. That's why kita harus menjaga apa yang kita punya. Nah ini kan satu ya. Nah satu lagi bermimpi lah gitu. Nah ketika kita bisa hidup, let's say enak, adil semua dan lain-lain, tentu namanya manusia kan kita selalu, apa yang motivasi kita selalu untuk hidup. Nah kita selalu punya mimpi kan. Apapun mimpinya itulah, apa mimpinya itu dengan melihat belahan bumi yang lebih banyak, apa mimpinya itu dengan bisa tiap hari tidur-tiduran tapi nggak usah takut tentang masalah makan apa besok, atau anak sekolah di mana, atau apapun itulah gitu kan. Atau mimpinya kita bisa punya waktu lebih banyak dengan keluarga dan lain-lain ya. Nah mimpi itu semua kan bisa dibilang penting ya ketika kita melihat ke depan. Nah gue berpendapat bahwa mimpi tersebut akan lebih bisa terjadi ketika kita bisa mengontrol lebih banyak hal. Nah sini kenapa yang namanya teknologi itu dibutuhkan. Seperti tadi kan, teknologi itu dibutuhkan ya paling gampang tadi lah. Kalau misalnya salah satu hal yang menurut gue penting adalah kita bisa melihat lebih banyak belahan bumi yang lain gitu kan. Satu, belahan bumi yang lain bisa dilihat apa? Karena ada pesawat terbang gitu kan. Pesawat terbang tentu ada satu sistem industri kompleks di belakangnya. Kedua, ya buat yang kita mungkin nggak sempat buat datengin, ada yang namanya teknologi seperti ini kan. Ada internet. Nah internet itu ada lagi karena modern technologies kan. Nah gimana caranya kita bisa mempertahankan ability to dream tersebut, tapi tidak merusak apa yang kita sudah punya. Nah tadi kan balik lagi ke inovasi kan, kayak tadi contohnya, oh misalnya kebutuhan energi sangat banyak gitu kan, kebutuhan energi sangat banyak, terus abis itu kita ingin terus menikmati hasil dari energi yang ada. Ya tentu kita butuh lebih menjadi smarter gitu kan, untuk menggunakan energi yang beda. Akhirnya ada renewable energy. Ternyata di belahan negara lain, contohnya di Amerika gitu kan, renewable energy yang besar-besaran ada dampak negatifnya juga terhadap cost dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini nggak bisa dihindari kan. Makanya sekarang kenapa ada rollback, contohnya Amerika keluar dari Paris Agreement, yang menurut gue sangat bisa dimengerti gitu. Agak aneh ya, maksudnya gue sebagai orang yang selalu dukung isu sustainability, tapi gue bisa mengerti kenapa Amerika melakukan hal tersebut. Itu berarti ada flaw kan dari cara kita melakukan sekarang, di mana solusi yang ada kurang convenient gitu. Contohnya di model seperti itu solusinya adalah ya tentu nuklir yang modern gitu kan, nuklir cuma let's not go there gitu kan. Nah di sini contoh di mana kita harus tetap berpikir gitu kan, untuk menggunakan hal-hal itu lebih bisa lebih efisien dengan menggunakan resource yang ada, dan juga mengurangi dampak negatif dari kegiatan kita tanpa kita harus mengurangi keberhasilan apa yang manusia sudah capaikan sekarang. Balik lagi ke argumen pertama, kenapa modernisasi yang kita sudah punya dan yang kita belum punya itu dibutuhkan untuk ketika asumsinya tadi kita mau hidup tidak meninggalkan benefit-benefit yang udah ada sekarang. Kayak contohnya tadi kan, tidak mati gara-gara penyakit yang simple. Nah tadi kan buat memproduksi satu contoh aja gitu kan, buat memproduksi antibiotik gitu kan tadi. Nah, antibiotik itu kan membutuhkan satu teknologi modern. Teknologi modern itu membutuhkan banyak input yang macam-macam gitu kan, dari berbagai macam input, membutuhkan spesialisasi pekerjaan yang banyak. Jadi ini adalah satu mesin besar yang bekerja, yang akan sangat sulit tanpa sistem ekonomi modern gitu, yang terbukti di mana kapitalisme yang berhasil sampai sekarang. Tentu model central planning sempat jalan tapi ya tidak berhasil gitu kan. Nah ketika kita balik ke sistem tradisional, ya model seperti ini akan hilang. Dengan model seperti ya produksi antibiotik yang tadi ya penting sekali, sangat akan hilang, akan nggak bisa di maintain
tanpa skala dan kompleksitas yang begitu besarnya. Nah, contoh lain adalah tadi kan, masalah hal kecil lah kadang-kadang. Oke, sekarang orang komplain tentang sosial media, tentang apa dan lain-lain. Tapi kadang-kadang kita lupa ya, dengan adanya handphone, barang tersebut, nah kita tuh bisa tahu selalu, kita bisa berkomunikasi terhadap loved one kan, orang-orang yang kita peduli, yang kita sayangi. Kita nggak perlu selalu deg-degan gitu, mereka situasinya seperti apa, dan kita kalaupun mesti berpisah gitu karena ada pekerjaan, bisnis trip dan lain-lain, bisa selalu berkomunikasi dengan keluarga. Nah itu gue sendiri ngerasain itu kan, karena gue kuliah di luar negeri dan di sana gue hampir 10 tahun ada di Eropa contohnya. Nah di situ gue ngebayangin dulu, zaman dulu sebelum ada handphone, wah itu nggak enak banget ya hidupnya ya. Karena gue ngerasain transisinya, dari dulu pakai Skype, MSN Messenger, sampai ada WhatsApp dan lain-lain kan. Emang nggak enak banget rasanya pasti awal-awal gitu kan. Nah ini, hal seperti ini kan sebetulnya quality of life yang lebih baik, dan kalau kita pikirin buat memproduksi satu handphone, itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Nah buat lo yang wibu mungkin lo harus nonton Dr. Stone. Ada satu anime namanya Dr. Stone. Itu ceritanya tentang masyarakat yang balik lagi ke zaman batu gitu ya, karena satu disaster yang besar. Kemudian dia harus bangun lagi masyarakat tersebut, merekonstruksi lagi semuanya dari nol. Nah itu bagus banget sih menurut gue, kasih lihat. Di situ gue bisa jauh lebih menghargai apa yang kita punya. Kayak contohnya ada kasus di mana ada penyakit gitu kan, pneumonia gitu. Pneumonia habis itu akhirnya orang itu meninggal gara-gara pneumonia sebelumnya. Karena sebetulnya solusinya udah ada di modern medicine gitu kan. Akhirnya itu memotivasi buat merekonstruksi lagi dari awal, dari apa yang ada, bagaimana membuat satu obat-obat yang bisa solving that kind of sickness gitu kan. Tapi nggak cuma itu, ada juga yang lain-lain, bikin kapal, bikin pesawat dan lain-lain. Nah, di situ kita bisa melihat gitu kan, beberapa kompleks hal-hal yang kita anggap normal sekarang itu ada karena kompleksitas ekonomi yang kita punya sekarang, dan ya tanpa kapitalisme ya sorry itu sih nggak akan ada kompleksitas tersebut, benefit tersebut nggak akan ada. Nah, gue bawa satu contoh lagi ya, di mana ada view bahwa beberapa masyarakat itu yang masih barter, it's okay to leave them doing barter. Nah, gue agak sedikit kontroversial sini, gue nggak setuju. Menurut gue kita harus uplift supaya going beyond barter. Kenapa? Karena di sini kan dalam satu sisi ada masyarakat yang mungkin belum terbiasa. Cuman dalam satu sisi lain ada view bahwa ada moral responsibility buat kasih mereka free education, healthcare dan lain-lain. Nah, ketika mereka mendapatkan education dan healthcare itu datang dari sistem seperti apa? Datang lagi dari kompleksitas yang tadi kan. Nah, ketika masuk mendapatkan benefit dari modern society, tentu harus dibantu untuk evolve gitu, untuk menerima kompleksitas tersebut dengan bertanggung jawab. Tadi tersebut kan kadang-kadang kita lupa bahwa ada benefitnya gitu. Ketika makanya gue emang merasa progress itu is a must for everyone gitu kan. Karena tadi kan survivalnya itu penting, dan satu lagi tentu flexibility yang kita bisa lakukan dalam kehidupan itu bisa lebih banyak ketika more things are possible gitu kan. Nah, sekarang dengan AI adalah enaknya biasanya gue instead of spending so much time gitu kan, kerja bikin dokumen bisa 1 minggu, sekarang bisa 1 jam gitu kan. Nah itu kan gue bisa melakukan hal lebih banyak dalam hidup gue gitu kan. Tentu kalau misalnya ambisius, lu bisa bikin dokumennya 100 kali lebih banyak. Kalau misalnya lu nggak begitu ambisius banget, ya udah just stop there, have more free time gitu loh. Karena ada AI gitu. Ya tapi cuman kita bisa tahu cara pakai AI seperti apa kan. Jadi contoh di mana pilihan itu ada gitu, ketika ada modernisasi, ya itu bebas lu mau ngapain gitu kan. Tentu nggak cantik itu ya realitinya. Cuman in general kurang lebih seperti itulah